Halo guys, welcome back to my channel DK27. Dan ini adalah Poco X3 NFC. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan handphone ini. Ini adalah unitnya udah gue pakai selama 1 minggu ya guys. Unitnya itu gue beli di Xiaomi Store Offline Indonesia ya guys. Gue belinya di Jakarta. Unitnya itu yang warna shadow gray, ROM-nya 8, internal 128 GB. Nah, ini dia guys. Terus ini gue udah pakein gar skinnya ya guys, agar ya tidak nyeplak sidik jari dan lebih aman. Nanti gue kasih linknya nih guys, kalau kalian mau belanja, mau beli gar skin ini di mana, ada di store gue. Dan ini gue pakai gar skin kamera ya guys, anti gores. Ini aman nih, senggangannya menghindarkan dari baret-baret. Oke, kita lanjut. Kalau untuk kelebihannya tuh apa ya guys? Kalau menurut gua di kategori handphone mid range seharga 3 juta 4 juta, dia tuh kalau menurut gua dia tuh ngalahin segala-galanya saingan di kelas 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta. Seperti Samsung A51, Samsung A31, Samsung A71, Realme, Vivo, sampai saudaranya sendiri loh dia kalahin, seperti Redmi Note 9 Pro. Karena kalau menurut gua, kenapa dia bisa ngalahin? Karena dari kelebihannya. Nah, ini dia. Prosesornya tuh dia menang telak guys. Qualcomm Snapdragon 732G. Sedangkan kalau untuk Redmi Note 9 Pro itu dia cuma make Qualcomm Snapdragon 720, yang katanya diklaim itu skor Antutunya itu bisa lebih dari 300.000. Terus juga kalau untuk kategori handphone 3 juta, 4 juta, 5 juta dia jelas menang. Karena frame hertz-nya itu dia halus banget, bisa sampai 120 Hz. Udah pakai Full HD, walaupun saingannya itu si Samsung A51, A71 itu Super AMOLED. Tapi kita tahu kelemahannya tuh apa? Dia itu nggak awet, gampang rusak. Setahun 2 tahun aja shadow udah muncul. Kalau untuk kamera, dia itu pakai AI ya guys. Kalau menurut gua ya lebih unggul lah guys daripada Samsung A71, Samsung A51. Terus juga kalau untuk baterai, nah ini dia nih, 5160 guys. Kuat banget baterainya, awet banget. Buat main games aja setengah jam itu cuma turun 10%. Kalau kalian mau ngecas itu kapasitas fast chargingnya tuh gila banget nih, 3 ampere 33 watt. Ini dia nih chargernya nih. Gede banget nih guys. Tuh, lo lihat ya. 3 ampere maksimal 33 watt. Nah, gue ngecas itu emang baru 50% gue cas. Itu cuma 20 menit udah full, udah 100. Bayangin aja. Jadi kalau kalian mau beli handphone yang bener-bener ya buat perang banget, menurut gue tuh dia ini cukup nih. Karena nggak usah lo beli charger custom lah atau charger aftermarket. Pakai charger orinya aja tuh udah bener-bener mumpuni banget. Oke.
di samping kita seperti kita win, kelebihannya itu dia pembunuh banget untuk mid range 3 juta, 4 juta, 5 juta, ngalahin Samsung A71, A51, A31, Vivo, Realme 7, terus saudaranya sendiri Redmi Note 9 Pro. Di balik kelebihannya itu, kalau menurut pribadi gue ada sedikit atau beberapa kekurangan yang gue anggap bisa menjadi pertimbangan orang milih Poco X3 apa brand lain sih. Seharusnya kalau menurut gua dia nyematin kelemahan-kelemahan yang gua kasih tahu ini, gua yakin untuk handphone yang harganya di bawah dia, setara sama dia, 4 juta, 5 juta sampai 6 juta, gue yakin orang-orang bakal milih ini. Yuk kita cek yuk, kelemahannya apa sih? Yang pertama kalau menurut gue adalah di sini nih. Ya, ini dia nih. Ngeliat ya. Slot kartu dan micro SD. Kenapa Xiaomi, kenapa Poco X3 NFC udah di atas kertas masih pakai yang namanya hybrid? Kenapa nggak pakai yang kayak saudaranya Redmi Note 9 Pro? Dia pakai triple, kenapa dia masih pakai hybrid? Gue nggak habis pikir kenapa dia pakai kayak gini. Kalau misalnya dia pakai yang triple, SIM 1 bisa buat kartu, SIM 2 buat kartu, plus memori, slot memori jadi 3. Gue bayangin tuh, orang bakal milih dia nih sebanyak-banyaknya. Orang bakal beli handphone ini banyak banget. Ini yang pertama menurut gue kelemahan. Yang kedua apa? Ya, terletak di sertifikasi handphonenya, yang katanya handphone ini mempunyai sertifikasi IP53. Kenapa nanggung? Kenapa nggak IP67? Coba kalian bayangin kalau pakai IP67, tahan air bisa 1,5 meter, atau bisa hujan-hujanan. Ini bakal lebih gila. Orang bakal lebih banyak banget milih dia nih. Yang harganya 4 juta, 5 juta, 6 juta, dia libas semuanya nih. Kenapa Poco X3 NFC ini cuman pakai sertifikasi IP57? Kenapa nggak IP63 atau IP68? Kalau nggak IP67 deh. Bener nggak? Dan selanjutnya adalah terletak di bentuknya ya, fisiknya ya. Kalau menurut gue kelemahannya itu adalah di sini. Kenapa kameranya nonjol? Jadi orang tuh mikir-mikir kalau mau beli dia nih. Kenapa nonjol? Jadi dia bisa riskan di bagian layarnya atau di frame kameranya. Kalau kita pakein casing orinya, lihat, masih rata, enggak nutupin semua. Jadi framenya itu ngeri-ngeri sedap nih kalau kebentur. Seharusnya casingnya ini lebih nonjol, lebih melindungin, dan ini mepet ke bezel-bezelnya, bezel kamera. Dan selanjutnya adalah untuk desain kameranya. Seharusnya kalau menurut gua flash dan lampu cahaya buat kamera ini harusnya itu bukan di sini tapi di tengah. Kamera utamanya bisa jadi kalau menurut gua di kiri atas atau kanan atas. Di tengahnya itu pakai flash, pakai lampu, bukannya flashnya tuh di sini. Kalau misalnya flashnya di tengah, kameranya di kanan kiri,
atas bawah. Mungkin kalau menurut gue lebih cantik ya, lebih cakep. Dan kalau misalnya kita pakai kamera semuanya, itu bisa terjangkau penerangannya, nggak apa ya, nggak sebagian dapatnya. Seharusnya kalau menurut gue sih kelemahannya itu ya. Mungkin nanti ada selanjutnya yang seri Pro, mungkin kalau ada, mungkin Xiaomi bisa perbaikin lah ya. Terus untuk kekurangan selanjutnya apalagi nih? Terletak di backdoornya. Kalian kan tahu ini NFC. Kenapa nggak disematkan juga yang namanya wireless charging? Kalau Poco X3 NFC ini pakai wireless charging, gue rasa menang telak nih. Ya semoga aja selanjutnya itu seri Poco X3 bisa lebih baik, diperbaikin lagi ya. Segini sih kalau menurut gue ya udah, untuk awal peluncuran X3 NFC udah lumayan lah untuk mid range. Terus untuk fisiknya apalagi nih? Ya ini dia. Kalau menurut gue ketebelan nih Poco X3 NFC casingnya. Untuk body handphonenya nih, ini ketebelan dan terlalu nonjol. Kenapa enggak diratain? Kenapa enggak hanya sedikit menonjol aja, agar si bezel ini lebih aman. Makanya kenapa gue pakai Garskin, karena lebih aman. Kedua, kenapa gue pakai Garskin kamera, biar lebih aman juga, karena dia itu rata sama casing originalnya yang soft gel. Coba kalau misalnya dia lebih agak dalam atau casingnya lebih nonjol, mungkin lebih aman. Oke, menurut gue kelemahannya yang gue ketahui selama 1 minggu ini mungkin ini aja ya guys. Tadi apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah yang pertama itu slotnya harusnya triple bukan hybrid. Kedua, untuk sertifikasinya harusnya IP67 atau 68 bukan IP53. Ketiga, kameranya nonjol banget. Terus juga nggak terlalu bagus, dan harusnya tuh flashnya itu di tengah. Yang keempat, dari segi fitur ya, harusnya ada wireless charging juga. Yang keempat, handphonenya tuh tebel dan kameranya nonjol. Mungkin nanti di seri Poco X3 NFC yang Pro mungkin ada ya. Mudah-mudahan aja Xiaomi denger nih, atau Poco ownernya tuh denger, bakal ada triple slot, terus juga wireless charging, terus juga sertifikasi IP67 atau IP68. Untuk ROM atau internal mungkin udah cukup segitu 8128. Bayangin kalau misalnya nanti ada yang namanya si Poco X3 NFC Pro itu sertifikasi IP67 atau IP68, terus juga ada wireless charging, terus juga triple slot, dia bakal ngalahin yang namanya di kelas 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 6 juta. Ini udah termasuk ya kategori flagship kali ya. Ya menurut gue mungkin sampai sini aja. Semoga si Xiaomi Poco mendengar ya, karena gue suka banget sama seri-seri Xiaomi, model-model Xiaomi atau Poco. Oke guys, mungkin kalau misalnya kalian mau nanya, bro harusnya kurangin ini,
harusnya jangan kayak begini nih, harusnya begini nih. Kalian bisa komentar aja ya guys. Jangan lupa subscribe, like, ikutin channel gue, bunyiin lonceng biar kalian tuh terupdate tentang review-review yang ada di channel gue, agar gue lebih baik, gue lebih profesional lagi, gue lebih memahami tipikal konten-konten apa aja yang mau gue review. Dan satu lagi, kalau kalian mau nyari garskin kayak gini, terus juga garskin kamera dan backdoor, nanti kalian bisa cek di link di deskripsi gue ya guys. Gue punya toko juga soalnya, ada di Tokopedia. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya kesan-kesan gue selama 1 minggu gue pakai Poco X3 NFC ini. Kelebihannya apa, yang masih kategori menurut gue masih simple ya, karena belum kelihatan. Nanti kalau misalnya mungkin udah setengah tahun atau setahun, performa bakal kelihatan nih kekurangan kelebihannya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya guys. Thank you banget kalau udah nonton, thank you banget udah like, thank you banget udah subscribe, thank you.